hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasihmu, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalammu, berharap perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacita, singin, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Amin. Aman di dalammu, berharap perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu. Oh, 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 bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalammu, berharap perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, kaulah sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Sukacitaku. Sukacitaku. Tepuk tangan buat Tuhan. Segala sukacita ada di dalam Tuhan. Bukan gagah kita, karena Dia ada di dalam hidup kita. Yes, come on. Come on church. Clap your hand for Jesus. One, two, three, hey. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan
tinggi gunung ini diratakan oleh kuasa Roh Yesus. Ku dimampukan denganmu, ku dilayakan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Yes Lord, segala perkara dapat ku tanggung di dalam nama-Mu. Yes, amin. Segala perkara dapat ku tanggung, sing it church, dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Berikan peliharaan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Berikan kekuatan, berikan kekuatan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Amin. Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Dan mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Allah sanggup mengubahkan segala hal yang menurut kita tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami datang membawa setiap pengharapan kami kepada Tuhan, membawa setiap doa kami, membawa iman kami pada Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau
takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwa kami bertanya Tuhan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati setiap tangisan, yang membuat setiap dada kami sesak Tuhan. Rasa sesak di dada, Dan kami memiliki iman yang berkata, imanku berkata, bahwa Tuhan Allah yang memegang setiap kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya. tak percaya rencanamu terindah. Sebab Tuhanlah pribadi yang mengenali tiap kami. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di samping. Sebab kami memiliki iman Tuhan, kita percaya akan Kau. Walaupun masalahku Masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun ku. Mari jemaat Tuhan, kita puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini lebih lagi. tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu yang tak pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung Itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah.
kami Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tuhan Allah gitu. Kita percaya bahwa Tuhan Allah gitu pribadi yang akan pernah berubah. Sekalipun dunia berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini hati kami, ini pengharapan kami Tuhan. Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang punya kuasa Tuhan. Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Tuhan yang berjanji. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Kami percaya Tuhan bahwa janjinya Tuhan sangat terbukti dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku mau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan. Yes. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini. Kita imani setiap pujian ini. Yes. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami sendiri, Tuhan selalu ada. Di sepanjang hidupku, ku selamanya mau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia.
untukku terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku mau setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya dan kami yakin sedari mula kami diciptakan, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Even kami gagal, kami jadi manusia yang turun ke dunia, bahkan Kau menyusul kami Tuhan untuk menghati dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang selalu bersama kami di saat apapun kami ada Tuhan. Saat ini Tuhan, waktunya Engkau berbicara Tuhan pada kami semua. Ajar kami Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu. Suburkan hati kami Tuhan untuk boleh setiap firman yang boleh disebarkan ini boleh bertumbuh, berkembang, dan akhirnya berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sudah ucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini Oci nggak bersama kita, sedang ada pelayanan di luar. Udah berapa minggu yang lalu mungkin ya kontak. Terus ya hari ini saya coba untuk share sesuatu. Jadi hari ini mungkin bukan, ya saya sih lebih share lah ya apa yang dari apa yang saya dapat, dari apa yang saya renungkan, dan juga apa yang Tuhan mau kita sama-sama belajar, sama-sama mengerti gitu. Kira-kira apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Biasanya kalau dalam hidup ini selalu responnya sebenarnya Tuhan mau apa sih ke kita. Sebenarnya kita tuh harus gimana sih. Terus rata-rata aduh Tuhan tolong saya dalam hal ini, dalam hal itu. Jadi kalau saya renungkan, hampir sebagian besar dalam kehidupan kita tuh pusatnya kita bilang kita mencintai Tuhan, kita bilang kita anak Tuhan, tapi dalam kesehariannya itu terkadang semua itu lebih banyak kita tuh fokus sama kita gitu. Hari ini kita akan bicara bagaimana mengasihi Tuhan. Menurut saya ini hal yang sangat fondasi, sangat penting sebelum kita bicara soal ya betul, victorious life, winning soul for Christ. Bagaimana kita winning soul for Christ. Tapi hal yang paling esensi, paling dasar buat saya sih, yuk kita sekarang bisa sama-sama merenung, bisa sama-sama mengevaluasi, dan juga sama-sama menyadari gitu, dalam kehidupan ini kira-kira apa sih makna mengasihi Tuhan, dan apakah kita selama ini juga sudah ya mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi sepenuhnya atau tidak, itu kita perlu tahu yang benar gitu, reasonnya
itu sebenarnya gitu seperti apa? Boleh kita buka dulu? Oke, ya judulnya adalah Love God. Love God berarti bagaimana kita mengasihi Tuhan. Boleh di berikutnya. Balik lagi tadi kita selalu bicara dalam keseharian kita bahwa dalam lagu kita bilang, oh Tuhan aku mencintaimu, aku sayang kamu gitu ya. Dalam doa pun sama, dalam ucapan-ucapan. Tapi apakah ini terrealisasi dalam kehidupan kita? Bukti kita mengasihi Tuhan tuh sebenarnya apa sih buktinya kita benar-benar bahwa kita bilang mengasihi Tuhan tuh bukan cuma di mulut. Bukan cuma saat merasakan hadirat Tuhan gitu di rumah, ketika worship, ketika di sini gitu. Sebenarnya apa sih? Kalau di 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jelas banget ya bahwa apa sih mengasihi Allah? Kita menuruti perintah-perintahnya. Tapi pertanyaannya, perintahnya yang mana? Di Alkitab itu perintahnya banyak banget. Kalau kita mau baca detail gitu, breakdown, bahkan mungkin kita akan jadi seperti orang Farisi gitu ya. Apakah kita harus seperti itu gitu? Yang dimana kayak anak muda yang datang sama Tuhan Yesus bilang, aku sudah mengerjakan semuanya itu gitu. Ingat kan waktu ada anak muda gimana caranya aku? Lalu dia bilang aku sudah melakukan semuanya. Apakah perintah-perintahnya tuh itu gitu yang Tuhan mau? Tapi saya coba breakdown dulu biar kita tahu dulu ya. Perintah-perintahnya itu kalau dikelompokkan, mungkin saya coba kelompokkan jadi 3 kelompok ini. Boleh di, ya boleh. Saya bawa ini ya, sorry. Oke. Perintah-perintahnya itu ada 3 kelompok. Yang pertama, Matius 22 ayat 37. Boleh dibuka yang ada tab atau yang ada itu boleh dibaca di depan juga. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Perintahnya, bukti mengasihi Allah, kita harus melakukan perintahnya. Perintahnya, kita harus mengasihi Allah. Ini menurut saya keren banget ya. Perintah yang pertama. Yang kedua, Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ayat ini keluar waktu itu Tuhan Yesus singkatnya kayak mau di trap gitu ya sama orang Farisi. Tapi dia pintar gitu jawabnya. Dia gak jawab semuanya tapi dia rangkum semua jadi 2 hal yang menurut saya wah gila memang benar ya. Cuma dari 2 hal ini, kalau 2 hal ini dimengerti dengan baik, maka turunannya pasti akan bisa dilakukan dengan baik gitu. Itu sesimpel itu Tuhan Yesus sedahsyat itu menurut saya guru, benar-benar guru ya. Guru itu bukan memperumit satu masalah tapi justru membuat sesuatu yang sederhana tapi semua nangkep gitu. Saya belajar banyak gitu. Itu 2 kelompok. Lalu ada yang terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Menurut saya ini yang penting juga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menurut saya amanat agung ini perintah terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Dan kalau mengerti mengenai perintah ketiga ini juga, driven hidup kita itu akan gampang gitu. Bukan gampang ya, maksudnya kita akan mengerti dengan jelas apa yang mau kita lakukan gitu. Nah dari 3 hal ini mungkin kalau dibahas satu-satu akan panjang banget. Saya akan scoop kecilin lagi, saya cuma mau bahas yang satu aja. Matius 22 ayat 37. Bukan berarti yang 2 gak penting, tapi untuk saat ini saya cuma mau bahas satu topik, Matius 22 ayat 37. Di Matius 22 ayat 37, terus, Tuhan Yesus kan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kalau dari bahasa Indonesia udah jelas kata-katanya juga udah dan. Berarti ini tuh satu kesatuan. Cuman saya penasaran. Sebenarnya kadang-kadang kan bahasa Indonesia translate dari Inggris, dari mana. Saya coba cari, bukan so jago ya, tapi saya pengen tahu betul gitu. Real aslinya tuh sebenarnya katanya apa gitu.
Lalu saya coba cari, nah saya juga nggak bisa baca sih itunya bahasa Yunani karena saya nggak belajar juga. Tapi saya search gitu, ada kata yang di highlight merah. Itu kalau dibaca itu artinya agapesis. Agapesis itu setelah dilihat dan ditelaah, kasihnya dulu nih ya, akal, budi, hati, jiwa itu merupakan satu kesatuan. Jadi nggak bisa kita cuma mengasihi dengan hati. Nggak bisa kita mengasihi dengan pengertian akal budi. Nggak bisa kita mengasihi Tuhan dengan jiwa atau emosi kita. Karena semuanya itu jadi satu kesatuan gitu. Bersumber juga dari kesadaran. Jadi kita mengasihi Tuhan tuh bukan karena emosi, karena hari ini saya diberkati banget, luar biasa. Lalu kita bisa bilang mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita ada masalah? Mengasihi karena keputusan, sama kayak saya mengasihi istri saya. Di awal mungkin kita karena emosi ya, cantik, saya suka, emosi. Tapi setelah menikah 18 tahun kan gak mungkin. Itu semua karena emosi terus gitu. Karena up and down kita ada berantem, ada segala macam. Harus punya kasih yang karena kesadaran dan karena putusan gitu. Bahwa kita mau mengasihi gitu. Dan yang terakhir, ya jelas kasih Allah itu tanpa pamrih ya. Kita harus meneladani Tuhan, di mana mengasihi kita, dia minta apa sih dari kita untuk mau mati di atas kayu salib? Nah ini menurut saya kita perlu tahu dulu, kasihnya ini dari hati, jiwa, akal budi ini jadi satu kesatuan. Kita harus benar-benar sadar betul, ini tuh gak bisa dipisah. Cuman memang dalam pengertiannya saya coba menerangkan bagian per bagian mungkin. Hati itu apa? Jiwa itu apa? Akal budi apa? Hati, jiwa, dan akal budi. Buat saya fondasi paling awal jelas Tuhan berkata hati. Karena dari hati itu sudah belum hati kita itu connected to God. Connect to God. Karena ada ayat yang bilang, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa yang dalam hidup kita itu yang paling berharga? Saya mau cerita sedikit mungkin connection antara saya dengan anak saya Abi gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu, saya punya anak umur 8 tahun, mau 9 tahun, namanya Abi. Ketika hati Bapak atau kita anak dan Bapak connected, saya akan bisa merasakan dia itu kalau sedih, waktu ke waktu itu pernah kejepit gitu ya di depan ya. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang gak tahu. Kejepit di pintu main hall. Saya, walaupun saya gak ngerasa sakit yang sama, tapi saya akan merasa sakit gitu. Dalam hati saya karena saya connected sama hatinya dia, saya bisa merasakan, aduh saya ikut sedih gitu. Karena dia juga sakit gitu. Dan apakah kalau Tuhan sedih, sekarang kita balik gitu. Kalau kita sedih, kita pengen Tuhan merasakan kesedihan kita. Sekarang kita balik, kalau Tuhan sedih, kita tahu gak sih Tuhan sekarang lagi sedih, lagi senang terhadap hidup kita ya. Bukan terhadap dunia, jangan jauh-jauh. Terhadap hidup kita aja. Tuhan tuh lagi apa sih yang dirasakan? If you connected, hati kita tuh akan connect gitu. Kita akan merasakan apa yang Tuhan rasakan. Cerita kedua adalah, jadi suatu waktu Abi itu melakukan kesalahan yang besar. Menurut kami gitu ya, maksudnya gak besar gimana sih, maksudnya gak akan jadi tiba-tiba judol gitu, tiba-tiba apa, bukan. Karena dia belum bisa juga gitu. Tapi menurut kami sebagai anak itu besar gitu dari sisi kami. Lalu mamanya marah, terutama mamanya dulu, terutama mamanya. Dan biasa kalau anak itu kalau di rumah paling sering banget berantem sama mama. Karena paling sering connect. Sama mamanya marah. Akhirnya suatu waktu mamanya bilang,
udah kamu tidak boleh main game. Dia tanya, selamanya mah? Selamanya ketawa gitu. Sampai nanti aja pokoknya tidak main game. Dia nangis gitu, nangis. Terus satu waktu begitu nangis terus masih nangis, saya tanya sama dia, Abi kenapa nangis? Ya karena aku tidak bisa main game, kata dia. Oke, saya dari situ belum bicara dulu karena dia masih nangis. Malamnya saya coba ngobrol sama Abi. Bi, kamu ngerti gak kenapa kamu sedih? Ya aku sedih karena aku tidak bisa main game. Kembali lagi jawabannya sama. Lalu ketika saya mau ngasih tahu sama Abi hal yang benar, itu tuh Tuhan tuh kayak talk back tuh saya. Saya bilang begini, Abi mesti mengerti. Abi tuh sedih bukan karena main game. Abi tuh sedih karena Abi mengecewakan papa dan mama. Abi tuh udah dikasih kepercayaan sama papa mama, tapi Abi fail. Dan Abi mestinya sedih tuh karena Abi sudah melanggar kepercayaan papa mama, udah mengecewakan papa mama sedih, Abi harusnya ikut sedih karena itu, bukan karena Abi gak bisa main game. Oke, itu langsung saya kayak Tuhan langsung ngomong, nah aku juga begitu loh. Tuhan tuh kayak bilang, kadang dalam hidup kita salah. Saya pernah salah dalam kehidupan, tapi yang kita sedihkan, aduh Tuhan, saya jadi gak punya duit lagi. Aduh Tuhan, saya jadi hubungan saya dengan suami dan istri udah mau di ujung nih. Tapi kita gak pernah sadar sebenarnya yang Tuhan mau tuh mengerti gak sih sebenarnya kita gak pernah track back kesalahan kita tuh menyebabkan Tuhan kecewa atau enggak. Tapi yang kita lihat selalu kitanya dulu gitu. Walaupun menurut saya ya ada tahapnya Tuhan bilang ya kalau gitu ya kamu masih anak kecil. Ya gak apa-apa juga. Anak kecil harus dikasih tahu gitu. Tapi kalau nanti Abi juga udah sampai umur 17 mungkin. Kan gak mungkin saya selalu bilang begitu gitu. Nah saya berharap juga kita semua juga kedewasaan kita kan kita pengen bertumbuh. Ketika kita baru menjadi orang Kristen, baru percaya Tuhan. Tuhan akan mengerti dan saya juga mengerti gitu. Tapi ketika kita sudah tahu mengasihi Tuhan dengan hati itu, hati kita tuh harus sama. Ketika kita salah, yang pertama itu kita harus sadar dulu bahwa oh God, aku tuh salah sudah mendahulukan keinginanku, mendahulukan nafsuku. Apakah Tuhan tuh sebenarnya nunggu kan? Dalam kehidupan saya, pengalaman saya, Tuhan tuh sebenarnya bukan nggak mau benerin kehidupan kita, tapi Tuhan tuh nunggu. Lu ngerti nggak sih maksud dari kejadian ini terhadap hubungan kita gitu? Tuhan tuh maksudnya mau nanya gitu, bukan terhadap kamu, terhadap apa yang terjadi. Tuhan tuh cuma mau tahu, ngerti nggak sih apa yang terjadi dalam hidup kamu, masalahmu dan semua tuh terhadap hubungan aku sama kamu loh. At the end tuh kan dalam kehidupan tuh semua masing-masing hubungannya sama Tuhan gitu. Gak ada istri saya lagi atau anak saya punya tanggung jawab sama Tuhan, istri saya punya tanggung jawab sama Tuhan. Every person itu sama Tuhan gitu. Ngerti gak sih masalah yang ini tuh? Saya juga ngasih tahu Abi, ngerti gak Bi? Masalahnya itu bukan kamu gak boleh main lagi. Tapi masalahnya itu antara Abi sama papa mama, sama orang tuanya. Itu saya belajar banyak dan Tuhan bicara banyak. Jadi saya mau share hal ini ketika hati kita terpaut. Kita akan bisa merasakan Tuhan maunya apa. Mungkin itu jadi satu bagian yang saya bilang juga sama Abi. Abi, kalau yang paling berharga itu gamenya atau papa mama? Yang paling berharga itu Abi bisa main lagi atau papa mama? Sekarang kalau Abi gak bisa main lagi tapi tetap ada papa mama, tetap bisa sama papa mama, bisa kemana, Abi lebih senang yang mana? Mungkin anak kecil akan pikir ya main game aja lah gitu kan. Tapi saya kasih pengertian gitu.
kita juga sama, yang penting itu masalah kita selesai atau Tuhannya, hubungan kita dengan Tuhan. Mana yang lebih berharga dalam hidup kita? Belajar dari Daud, menurut saya akan selalu dari setiap bagian saya selalu kasih contoh, baik di firman maupun tadi secara hidup real. Di firman juga ada contohnya. Dan saya belajar banyak juga dari Daud. Kita tahu ya kisahnya ya, Daud itu mengambil istri orang, bahkan merancangkan pembunuhan suaminya gitu. Begitu besar dosanya, tapi dia bertobat. Dan dalam pertobatannya dia bilang, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Statementnya, bolehlah gue gak jadi, kalau saya gambarin lah mungkin ya, bolehlah saya gak jadi raja lagi, gak jadi apa-apa. It's okay, gue memang salah. Tapi yang paling penting Tuhan jangan gak ada dalam hidup aku. Gue mau susah, mau balik lagi ke nol, jadi gembala lagi. Mungkin ya, kalau saya gambarin secara bayangan yang lebih mudah gitu. Daud itu berkata begitu. Dan yang paling keren di ayat akhir, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. That's the point. Kalau kita udah merasakan kasih Tuhan, itu tuh bukan buat kita sendiri. Daud bilang, aku akan mengajarkan jalanmu pada orang-orang. It's time for me to work. Aku mau beritakan nih, apa yang udah gue alami itu, supaya orang-orang juga mengerti. That's why saya merasa bukan saya karena saya sombong gitu sharing apa. Tapi saya pikir ayat ini juga berkata pada diri saya, it's time for me to share. Berdoa hari ini juga ada yang Roh Kudus bisa bekerja terhadap saudara dari apa yang saya katakan. Dari apa yang saya berikan example gitu ya. Contoh tokoh yang kedua yang menurut saya keren adalah Ayub. Kurang keren apa dan kurang menderita apa Ayub? Saya pikir saya gak akan bisa sih seperti Ayub ya. Bukan cuma harta, istri, anak, penyakit, temen, semua juga gak ada. Dia cuma tinggal sendiri. Ya kalau ini gambarnya pakai baju. Tapi kalau di Alkitab kan dia udah sampai gak pakai baju gitu. Udah gak punya apa-apa banget gitu. Sampai berdarah-darah mungkin karena dia gatal, garuk-garuk pakai sesuatu gitu yang sakingku. Maksudnya kurang apa Ayub? Tapi sebelum semuanya dipulihkan sama Tuhan, ayat yang keren. Aku mengerti sekarang, kata Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bisa gak kita sih kalau udah kehilangan segalanya kayak Ayub? It's okay Tuhan. Yang penting akhirnya gue kenal lu. Wah gila, bisa gak kita ngomong yang penting akhirnya aku kenal kamu. Sumber dari semua menurut saya, masalah apapun dalam hidup kita, at the end tuh kita harus cari benang merahnya. Apa ya yang Tuhan mau ajar terhadap hubungan saya dengan Tuhan. Jangan ke problemnya dulu menurut saya. Problem itu, ya ini juga dari ayat ini kita belajar dari Ayub tuh menurut saya langsung berubah hidupnya. Bahkan berkali-kali lipat gitu. Tapi sebelum perubahan itu Tuhan nunggu statement yang ini. Statement bahwa akhirnya aku mengenal engkau. Jadi buat saya hati itu penting banget ya. Penting banget untuk dijaga dan juga kita evaluasi. Harta kita paling berharga itu apa sih sesungguhnya? Di mimbar, di depan kita bisa bernyanyi.
Tuhan kau yang paling berharga. Tapi sometimes ketika masalah itu datang, ketika ada sesuatu, jawabannya apakah tetap sama? Oke, part kedua mengenai jiwa. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Jiwa itu saya coba cari lagi. Sike ya. Sike. Kalau bahasa aslinya itu ya. Berarti jiwa itu kehidupan diri, nafas hidup, identitas batin seseorang. Jadi kasih kepada Tuhan itu mencakup seluruh keberadaan hidup tuh dalam arti yang lebih ke keinginan, emosi kita, energinya gitu, powernya, jiwanya itu kita mengasihi Tuhan seperti itu atau tidak. Kalau tadi mengenai hati, kalau ini mengenai keinginan-keinginan kita itu yang di drive, keinginan kita yang di depan, apa keinginan Tuhan yang di depan? Karena tadi mengasihi Tuhan dengan menjalankan perintah itu berarti bukan mengedepankan keinginan kita, tapi mengedepankan apa yang jadi keinginan Tuhan. Apakah emosi kita bisa diredam, bukan emosi cuma soal marah atau apapun ya, tapi emosi dari sisi apapun gitu. Ambisi, cara kita meraih sesuatu, cara kita mau menjangkau sesuatu. Drivennya itu karena diri kita sendiri atau karena Tuhan? Part paling gampang, tokoh yang paling saya kita semua bisa tahu itu mengenai kisah Yusuf. Kita udah tahu semua Yusuf bagaimana dia dimusuhi sama saudara-saudaranya sendiri, bahkan mau dibunuh, gak jadi, akhirnya dijual. Tapi lihat di akhirnya, Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau mau berkata emosi, Yusuf itu udah di posisi yang Tuhan set nih sekarang nih, aku temuin nih. Lu udah di atas nih sekarang. Udah punya semuanya. Saudara-saudara lu lagi butuh nih. Responnya apa? Kalau respon kita mungkin, nah dulu lu ngina-ngina gue ya, gue sekarang udah kaya nih. Gitu kan, kita pasti akan gitu. Kalau ada orang yang ngina-ngina kita, atau yang gak menganggap kita, begitu ketemu lagi terus kita lebih kaya atau lebih hebat dari dia, pasti beda respon kita. Ya mau ngomong apa ya gitu. Kita mungkin nggak akan terlalu dengar dia ngomong apa, karena kita udah punya ada waktu nih, kapan ya ini disediain waktunya. Bahkan ini orang ini kadang kita cuma ketemu doang ya, tapi ini saudara-saudaranya tuh bukan cuma ketemu, tapi minta tolong gitu. Wah, mungkin kalau Yusuf ingat lagi mimpi yang dulu, wah my dream come true nih. Yusuf kan bilang, wah ini semua bakal sujud nih, my dream come true. Tapi 13 tahun Yusuf diproses sampai punya jawaban kayak gini. Kalau Yusuf yang di tahun pertama mungkin akan beda, gak akan bisa jawab gini. Makanya mengasihi Tuhan dengan hati jiwa kabur itu journey menurut saya. Tetap journey. Setelah hari ini pun besok kita belum tentu bisa begitu. Menurut saya journey, tapi progress. At the end tuh Yusuf bisa berkata seperti ini loh. Dan bahkan dia mengutamakan Tuhan. Dia bilang, enggak ini mah cuma karena Tuhan. Wow. Dan dia tuh tulus gitu. Kalau gak tulus gak mungkin semua dikasih tanah. Disuruh bawa bapaknya gitu. Cuman godain doang gitu kan awal-awalnya gitu. Godain suruh supaya bapaknya datang dan segala macam gitu. Tapi dia tuh setulus itu melalui proses. Dia tidak mengedepankan emosi. Tapi dia memikirkan apa yang terbaik yang Tuhan mau. Tuhan mau memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oke. Emosi gue redam. Biar rencana Tuhan yang terjadi. Ini luar biasa mengasihi Tuhan
Sekali lagi, kita bisa punya kasih seperti Yusuf dari sisi jiwa. Itu karena pengenalan kita akan Allah. Balik lagi semua karena kita merasakan sama kasih Allah. Saya akan tekankan mungkin setiap section bahwa kita bisa karena kita sudah merasakan kasih Allah dulu. Selama kita belum merasakan kasih Allah, selama kita belum mengenal Allah, mengerti terhadap semua kejadian dalam hidup kita, mungkin saya rasa Yusuf akan merenung dalam penjara. Banyak hal dalam hidup dia tuh dia akan evaluasi banyak gitu. Apa kesalahan dia, apa kesombongan dia, apa yang harus dia rubah. Saya ingat banget khotbah Koan mengenai Yusuf. Dan saya belajar banyak mengenai khotbah Koan mengenai Yusuf. Bagaimana Yusuf berubah dari awal sampai ke akhir. Oke, yang berikutnya Akhabudi. Akhabudi itu mengasihi Allah dengan Akhabudi. Gimana mengasihi Allah dengan Akhabudi? Di kata aslinya ada kata dianoia, berarti pikiran, pemahaman, dan cara berpikir yang rasional. Ini menunjukkan bahwa kasih kepada Tuhan juga mencakup cara berpikir, menimbang, dan memahami kebenarannya. Nah, kalau ini lebih ke cara berpikir dan pola berpikir kita. Kita bisa baca firman, akhirnya kita tahu kan, oh ini tuh gini ya, oh ini tuh gini ya. Tapi apakah itu merubah pola pikir kita, merubah mindset kita, merubah cara kita menimbang sesuatu, atau enggak, atau cuma pengetahuan? Contoh paling simpel ketika kita baca firman, kita tahu kebenaran, bagaimana hidup berintegritas misalkan. Lalu kita kerja. Di kerja kita lupa. Tadi apa yang dibaca ya. Pokoknya cuan aja yang penting gitu. Ketika kita menimbang, ketika kita memutuskan untuk invest, kita tidak memikirkan pola pikir firman. Tapi yang kita pikirkan pola pikir apakah ini untung atau tidak. Seberapa besar investasinya. Yang Tuhan mau mengasihi Tuhan dengan akabudi dari segala apa yang kamu pikirkan, apa yang akhirnya memunculkan suatu tindakan, itu akan merubah cara kamu mengambil keputusan, cara kamu berpikir. Mengasihi Tuhan berarti menggunakan pikiran kita untuk mengenal Dia lebih dalam lewat firman. Jadi bukan cuma hafal ayat-ayat, tapi direnungkan sampai akhirnya merubah pola pikir kita. Kalau belum sampai merubah pola pikir, cuma sampai tahu, dan akhirnya kita cuma bisa berkhotbah, kita bisa kasih tahu orang ayat ini loh, tapi pola pikirnya nggak berubah, itu belum berarti mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Karena harus merasuk ke dalam sampai ke pola pikir, hati, jiwa, sampai ke pola pikirnya berubah. Karena pola pikir berubah, perkataan berubah, cara pandang berubah, sudut pandang berubah. Mungkin kita tidak akan cepat menghakimi orang kalau pola pikir kita berubah. Ketika ada orang yang tiba-tiba ketemu, apa hari ini kok gak nanya? Gitu tuh langsung, enggak usah, minggu depan gue gak, udah aja gue mah gak akan nanya lagi lewat gitu. Pola pikirnya gimana gitu. Kita kan mesti tahu gitu. Gak tahu apakah orang itu memang lagi sakit gigi kayak, atau mungkin lagi ada masalah juga, malah kita harus temenin, kita harus tanya problemnya apa. Pola pikirnya harus dirubah gitu. Bukan semuanya mengenai aku. Balik lagi. Ini nyambung ke Roma 12 ayat 2. Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pola pikirnya tuh harus sampai bisa membedakan bukan mana yang baik, mana yang tidak. Tapi mana yang berkenan sama Allah, mana yang tidak. Baik belum tentu berkenan. Kayak contoh paling simpel lah. Misalkan kita mau nolong orang, baik kan. Tapi apakah dengan kita menolong orang itu saat itu ya. Kita tuh mau jadi superhero, mau menggantikan Tuhan. Saya mau punya duit, tolong aja. Gak gitu loh, Tuhan bilang. Nggak, gue tuh lagi ngajar sesuatu, lu jangan ngasih dulu gitu. Mungkin ya, kalau kita ngobrol, kita nanya, perbuatan baik pun
bisa jadi salah gitu, bukan sesuai kehendak Tuhan. Karena ada motif yang berbeda mungkin. Oh enggak ada, gue mah enggak ada masalah. Nah itu ada kesombongan juga. Udah buat gue mah segitu mah kecil lah, enggak mengurangi damai sejahtera gue gitu. Sudah, ya mungkin iya gitu. Tapi Tuhan tuh mau punya rencana yang lebih besar terhadap semuanya gitu. Balik lagi ke yang tadi. Jadi hal yang baik itu belum tentu itu yang Tuhan mau gitu. Jadi pola pikir balikin lagi sama Tuhan. Ada kata yang menurut saya menarik dari bahasa aslinya itu doki ma zain. Gak apa-apa ya kita belajar dikit-dikit. Saya juga belajar dikit-dikit. Karena kenapa saya pengen tahu tarik dari bahasa aslinya? Karena bahasa aslinya itu biasanya suka ngasih arti-arti atau keterangan yang jauh lebih dalam daripada kita cuma sekedar baca dari bahasa Indonesianya gitu. Supaya saya bisa mengerti aja sebenarnya, bukan supaya sok-sokan. Karena saya pengen mengerti lebih jauh gitu. Aslinya tuh ngomong apa sih gitu. Menguji, membedakan, menilai dengan tepat, menguji jelas. Berarti segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, segala sesuatu yang mau kita lakukan harus diuji dulu nih. Yang Tuhan mau atau enggak. Menilai dengan tepat. Jadi bukan cuma sekedar tahu, tapi mesti cari tahu apa yang berkenan sama Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan pikiran bukan berarti sekedar mengetahui banyak ayat, tadi saya udah bilang. Tapi merenungkan. Makanya kenapa kalau saya kadang tanya sama teman-teman rohani lah ya. Kita tanya, mereka kadang suka bilang pengen tahu kehendak Tuhan, gimana sih atau menjalankan. Terus saya cuma sekedar simpel aja. Apakah tiap hari baca firman? Oh enggak. Ya gimana yang mau baca juga enggak tahu gitu. Setelah baca, apakah direnungkan? Itu kan langkah selanjutnya gitu. Gimana kita bisa mengenal Tuhan sementara mindset dan pola pikir kita enggak diisi dengan firman. Saya udah bilang juga bahwa bukan apa yang aku mau, tapi akhirnya apa yang Tuhan mau. Contoh yang paling ekstrim lagi adalah kita buka di Raja Salomo ya. Kisahnya semua juga pasti tahu. Semua yang saya tampilkan itu rata-rata kita semua tahu kisahnya. Ini kisah Salomo waktu ditanya sama Tuhan mau minta apa, Salomo keren. Dia mintanya apa? Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini. Salomo gak minta buat dirinya. Pikirannya minta diubah supaya sama dengan pikiran Tuhan, karena untuk pekerjaan Tuhan juga gitu. Untuk aku tuh bisa menghakimi umatmu yang besar ini gitu. Karena permintaan ini Tuhan kasih bonus. Balik lagi, yang dia minta itu hikmatnya. Ada tadi dia dikatakan bahwa kita tuh harus bisa menjadi pengaruh bagi dunia. Bukan dunia yang mempengaruhi kita. Di ayat tadi yang Roma 12 ayat 2 ya. Jangan sampai kita tuh menjadi pengaruh dunia. Nah ada satu sampel lagi menurut saya. Mungkin banyak yang tahu, tapi kalau ada yang gak tahu. Ini ada satu artis gitu ya. Di Hollywood. Namanya Chris Pratt. Chris Pratt ini kalau yang tahu dia pemain utama di Guardian of Galaxy. Terus ada di Jurassic Park. Ya. Nah setelah dia bertobat tuh. Dia bukan jadi terinfluence sama dunia, dia mau menginfluence dunia gitu dengan gospel. Dia bilang di salah satu post Instagramnya, gue nggak nyesel kemarin gue ngomong itu. Itu dia ngomong ada satu, nanti saya akan tampilkan videonya. Dia bicara ketika dia dapat award di MTV Generation gitu. Generation berarti untuk anak-anak muda ya. MTV biasanya juga anak-anak muda.
gue dikasih platform, dikasih waktu, dan gue akan bicara. Wah, maksudnya ini pembaruan yang diubahkan sampai tindakannya pun berubah gitu. Perkataan, perbuatan, dan influence-nya. Nanti sekarang saya akan coba play. Ada teksnya, ada lucu-lucuannya mungkin karena dia memang itu. Ini kalau mengganggu saya coba pinggirin ya. Chris Pratt, Generation Award winner. Number 1, breathe. If you don't, you'll suffocate. Number 2, you have a soul. Be careful with it. Number 3, don't be a turd. If you're strong, be a protector, and if you're smart, be a humble influencer. Strength and intelligence can be weapons, and do not wield them against the weak. That makes you a bully. Be bigger than that. Number 4, when giving a dog medicine, put the medicine in a little piece of hamburger, they won't even know they're eating medicine. Number 5, doesn't matter what it is, earn it. A good deed, reach out to someone in pain, be of service, it feels good and it's good for your soul. Number 6, God is real. God loves you. God wants the best for you. Believe that. I do. Number 7, if you have to poop at a party, but you're embarrassed because you're going to stink up the bathroom, just do what I do, lock the door, sit down, get all the pee out first, okay? And then once all the pee's done, poop, flush, boom. You minimize the amount of time that the poop is touching the air, because if you poop first, it takes you longer to pee, and then you're peeing on top of it, stirring it up, the poop particles create a cloud, goes out, and then everyone in the party will know that you pooped. Just trust me, it's science. Number 8, learn to pray. It's easy, and it's so good for your soul. And finally, number 9, nobody is perfect. People are gonna tell you you're perfect just the way you are. You're not. You are imperfect. You always will be, but there is a powerful force that designed you that way. And if you're willing to accept that, you will have grace. And grace is a gift. And like the freedom that we enjoy in this country, that grace was paid for with somebody else's blood. Do not forget it. Don't take it for granted. God bless you. Please get home safely. Thank you. Ya, di platform umum ya, dia bilang, sampai terakhirnya dia bilang, Grace. Sorry. Oke. Di platform umum dia bilang, kita nggak perfect. Tapi ada Tuhan, dia bilang ya, yang bisa bikin lu perfect gitu. Luar biasa sih buat saya. Bisa kita di platform umum ngomong tentang Tuhan gitu. Dan terakhir itu semua by grace gitu. Semua by grace. Come on. Ini orang-orang yang berani mau menginfluence dunia, bukan dunia menginfluence kita. Saya kadang pernah ngobrol juga sama Kak Cincing. Gimana ya Ci, kenapa ya kita tuh malah kadang dunia tuh suka lebih bagus daripada yang di gereja cara kerjanya. Maksudnya kan kita yang harus menginfluence dunia, tapi kadang dunia kenapa lebih profesional, lebih keren, lebih bagus. Gimana kita mau menginfluence gitu? Kan mestinya kita yang lebih keren, lebih bagus, lebih nggak pundungan, lebih nggak sakit hati, lebih nggak apa. Kenapa kalau kita ke tempat kerja, wah gila tempat kerja ini mah keren banget. Culture-nya semuanya, tapi begitu ke gereja bubar semua culture-nya, langsung jadi bebas, santai, nggak ada disiplin, nggak ada apa. Bukan berarti gereja harus jadi sedisiplin kayak kantoran atau segala macam. Bukan, maksud saya adalah kan kita tuh harus excellent ya, pola pikir kita yang harus berubah. Katanya kita mau influence dunia, tapi ini kok kebalik ya, dunia yang influence kita. Akhirnya malah gereja yang strukturnya dibuat kayak dunia, gereja yang dibuat cara kerjanya. Wow, jangan sampai kebalik. Mengasihi Tuhan
Nah ini cukup terakhir, nanti ada satu statement lagi. Mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan apakah benar disebut tidak berat? Ini ayat penguat kita bahwa sekali lagi semua yang saya katakan bukan berarti itu tuh rules gitu, perintah. Karena nanti di ujung saya akan kasih statement bahwa di ayat ini pun dikatakan bahwa mungkin apa yang kita rasakan itu menyengsarakan kita. Daud, Ayub, tapi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Akhirnya kita bisa melakukan semuanya itu melewati kesengsaraan, tahan uji. Karena apa? Karena kasih Allah udah ada dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara bilang sudah menerima Tuhan Yesus. Kasihnya tuh udah ada loh di hati kalian. Kalian tuh udah merasakan kasih Tuhan. Makanya kita dimampukan tuh bukan karena kekuatan kita. Semua tuh gak ada karena kekuatan kita. Karena kita sadar bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sedari awal ketika kita diciptakan, betapa Tuhan mengasihi kita. Yang lain semuanya by word. Cuma kita yang Tuhan bawa dari tanah, Tuhan bentuk. Yang lain semuanya Tuhan bilang, jadilah. Cuma kita yang dihembuskan nafas sama Tuhan. Gimana? Coba ingat lagi, from the beginning kita diciptakan. Karena kita Allah dulu yang mengasihi kita. Tuhan dulu yang mengasihi kita. Bukan kita dulu yang mengasihi Tuhan. Mindsetnya jangan kebalik. Jangan sampai aku dapat ini karena aku mengasihi Tuhan. No, Tuhan sudah mengasihi kita. He provide everything. Maka kita secara sukarela mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi. Dan itu bisa dilakukan karena kasih Roh Kudus yang ada di dalam kita. Di dalammu, di dalam kita semua. Tanpa kasih Roh Kudus, kalau kita mau melakukan dengan segenap hati jiwa, tapi semuanya dilakukan dengan kekuatan kita, percaya sama saya, suatu saat akan gugur. Karena kasih itu ketika kita mengasihi, gak perlu ingat-ingat rules, gak perlu ingat apapun. Kita akan melakukan yang terbaik buat orang yang kita sayangi. Saya gak perlu ingat rules istri saya, suka atau tidaknya apa. Gak perlu ingat. Tapi karena saya mengasihi dia, saya tahu percis. Dia gak suka nih ini. Dia suka ini. Makanan, apapun itu. Kasih itu not by rules. Kita merasakan dulu kasih Tuhan. Saya yakin saudara sudah merasakan kasih Tuhan di tempat ini. Kini giliran kita dengan Roh Kudus yang ada dalam kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Mari kita berdiri saudara. Ada satu lagu menurut saya bagus. Lagu ini memang mungkin baru, tapi ini sering banget saya worship menggunakan lagu ini karena sungguh menyadarkan saya bahwa karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita sampai dia rela mati di atas kayu salib karena mengasihi kita gitu. Di tengah manusia cuek-cuek aja gitu hidupnya, Tuhan memikirkan manusia. Tuhan memikirkan gimana ya supaya manusia bisa balik lagi hidup bersama dia. Kalau Tuhan memikirkan kita, kenapa kita gak mikirin Tuhan? Kasih itu gak bisa searah.
kita mengasihi suami kita, istri kita, nggak akan terjadi pernikahan kalau kasihnya searah. Kasih itu harus dua arah, saudara. Kasih Tuhan tuh udah penuh. Kita nggak usah tanya lagi apakah Tuhan mengasihi aku atau tidak. Nggak perlu tanya. Nggak perlu tanya. Waktunya kita menyadari apa yang kita lakukan yang bisa bikin Tuhan senang, menyenangkan hati Tuhan dari seluruh hidup kita. Jesus, I love you, and I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. I love you. Yes, Lord. Jesus, I love you. I love you, Lord. I love you, because you first loved me. Come on now, sing it. Nothing can tear me away. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Yes, Lord. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am Come on, sing it, yours. Nothing can tear me
Dan mulai hari ini lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya untuk menyatakan kasih kita pada Tuhan. Because you first love. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Kasih-Mu berlimpah sedari awal kami diciptakan sampai hari ini. Kasih-Mu tak pernah padam Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam hati kami terus menggugah kami untuk selalu terkoneksi padamu Tuhan. Dalam setiap perkataan kami, pikiran, kehendak, apa yang kami lakukan, dasarnya adalah kami mengasihi Tuhan. Setiap perubahan hidup kami didasarkan karena kami mengasihi-Mu. Setiap keburukan-keburukan kami, sifat-sifat kami mau berubah. Bukan karena kami sebagai orang Kristen, tapi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami. Biar nama Tuhan boleh ditinggikan dalam kehidupan kami. Bukan namaku, bukan nama kami pribadi. Setiap tindakan kami, pikiran, sekali lagi ujungnya adalah for the glory of God. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih saudara, silakan duduk.